Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Jikri Maulana dengan NPM 221063117032. Kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Network Security, yang mana tugas tersebut adalah membuat sebuah video tentang penyerangan jaringan. Di sini saya akan membawakan penyerangan jaringan dengan DNS flooding. Apa itu DNS flooding? DNS flooding adalah salah satu bentuk serangan Distribute Denial of Service atau DDoS yang menargetkan server DNS dengan cara membanjiri server tersebut menggunakan DNS dalam jumlah yang sangat besar. Tujuannya adalah membuat server kewalahan hingga tidak mampu merespon permintaan yang sah dari pengguna. Dan untuk cara kerja DNS flooding tersebut, yang pertama adalah penyerang mengirimkan banyak request DNS secara terus-menerus ke server DNS. Yang kedua, volume permintaan melebihi kapasitas server sehingga sumber daya seperti CPU, memori, dan bandwidth menjadi penuh. Dan yang ketiga, jika serangan menggunakan botnet, ribuan perangkat akan mengirimkan permintaan serentak untuk memperbesar beban. Dan yang keempat, server DNS akhirnya melambat, gagal merespon, atau sepenuhnya tidak dapat diakses oleh pengguna normal. Dan untuk dampak DNS flooding tersebut, yang pertama yaitu website atau layanan online tidak dapat diakses karena DNS tidak dapat menerjemahkan domain ke alamat IP. Dan yang kedua, penurunan kualitas layanan bagi pengguna seperti latensi tinggi dan koneksi sering gagal. Dan yang ketiga, gangguan operasional perusahaan, terutama pada layanan yang tergantung pada konektivitas internet. Dan yang keempat ini ada kerugian finansial akibat downtime atau gangguan bisnis. Dan yang kelima yang terakhir, potensi eksploitasi lanjutan karena serangan DDoS serang digunakan mengalihkan perhatian sebelum serangan lain dilakukan. Nah, untuk mengatasi DNS flooding ini, di sini kita menggunakan Mikrotik aplikasi Winbox, yang mana di sini kita masuk ke bagian DNS setting. Nah, di DNS setting ini biasanya kita udah allow remote request. Dan untuk cara tergampangnya kita bisa uncentang aja allow remote requestnya, lalu kita add dan oke. Seperti itu, ini untuk cara yang pertama. Dan untuk cara yang kedua, kita tambahkan keamanan menggunakan firewall. Pertama kita bagian firewall, kita tambahkan, kita general menggunakan input. Dan di sini kita memakai protokol 7. Kita interface-nya sebentar. Ulang. Yang pertama kita general menggunakan input chain-nya. Kita protokol menggunakan protokol 7. Protokol 53 ya. Kok bentar. Ininya input, portnya 53, protokolnya 7, interface-nya kita arahkan ke Ether 1. Di sini kita menggunakan Ether 1 ya. Kita menggunakan Ether 1. Dan sudah itu kita masuk ke bagian action, yang mana action ini kita gunakan drop. Dan sudah itu kita app dan juga oke. Dan kita bisa dilihat di sini untuk TXRX-nya mengecil dari sebelumnya agak sedikit besar, dan kita ini sudah stabil, yang mana kita akan tercegah dari DNS flooding, di mana DNS ini tuh DNS 88 tuh DNS publik ya, DNS Google, bukan DNS perusahaan atau DMS sebuah instansi. Makanya ketika kita menggunakan IP publik, kita harus persiapan penjagaan seperti tadi. Kita bisa menggunakan allow remote ini, kita uncentang atau tidak, kita menggunakan firewall, kita tambahkan input drop. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.